Namo Sanyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Pada hari ini kita bertemu kembali untuk belajar pendidikan agama Buddha. Untuk tema hari ini kita akan belajar tentang hukum karma. Namun sebelum mulai, ayo kita angkatkan kedua tangan kita di depan dada. Mari bersama-sama kita membacakan nama Karagata. Nama Karagata kita mulai. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang aviwademi Swakato bhagawata Dhammo dhammang namasami Supatipanyo bhagavato sawaka sangho sanghang namami Sabesata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik adik-adik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang hukum karma dari minggu lalu. Menurut Anguttara Nikaya bab 4 ayat 232 ada 4 jenis karma. Ada yang pertama karma gelap hasil gelap. Yang kedua karma terang hasil terang. Yang ketiga karma terang dan gelap hasil terang dan gelap. Dan yang terakhir karma bukan gelap pun bukan terang, hasil bukan gelap pun bukan terang. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, karma gelap, hasil gelap. Apakah karma gelap dengan hasil yang gelap? Jika seseorang berbuat melalui jasmani, ucapan, dan pikiran disertai dengan niat yang buruk. Niat buruk adalah karma gelap yang akan menyebabkan penderitaan. Perbuatan buruk itulah yang menyebabkan orang akan terlahir kembali di alam yang menderita. Ketika terlahir di alam yang menderita, maka akan bertemu dengan segala sesuatu yang menyebabkan penderitaan. Karena bertemu dengan hal-hal yang menyebabkan penderitaan, maka ia merasakan menderita, menyakitkan, tetapi tidak dapat menghindarinya. Contoh, makhluk-makhluk yang terlahir di neraka. Mereka menderita di alam neraka, tetapi mereka tidak dapat menghindarinya. Yang kedua, karma terang hasil terang. Karma terang adalah perbuatan yang baik. Jika seorang berbuat melalui jasmani, ucapan, dan pikiran disertai dengan niat yang baik, maka perbuatan baik itulah yang menyebabkan terlahir kembali di alam yang berbahagia. Ketika dia terlahir kembali di dunia yang menyenangkan, maka dia akan bertemu dengan segala sesuatu yang menyebabkan dia bahagia. Karena bertemu dengan hal-hal yang menyebabkan dia bahagia, dia mengalami perasaan yang bahagia, menyenangkan, dan bahagia selalu mengikutinya. Misalnya, yang dialami oleh para dewa di alam surga. Makhluk yang lahir di surga adalah akibat dari karma baik. Yang ketiga, karma terang dan gelap, hasil terang dan gelap. Perbuatan baik dan perbuatan buruk yang dilakukan semasa kehidupan akan menuai hasil yang baik dan buruk. Contohnya, kehidupan manusia yang kadang ada suka dan duka. Dan yang keempat, karma bukan gelap pun bukan terang, hasil bukan gelap pun bukan terang. Ini merupakan perbuatan yang menuju tercapainya nibbana. Sesungguhnya perbuatan demikian termasuk perbuatan yang baik. Tetapi perbuatan baik jenis ini dibedakan dengan perbuatan baik lainnya yang menyebabkan kelahiran kembali berulang-ulang. Mengenai karma bukan gelap maupun terang ini, Buddha menunjuk pada jalan utama berunsur 8 yang merupakan jalan menuju ke nibbana. Masih ingat ada apa aja?
Ada pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi yang benar. Setelah kita mempelajari hukum karma minggu lalu dan hari ini, ada banyak manfaat yang bisa kita pelajari. Yang pertama, kita menjadi yakin kalau hukum karma itu adil. Yang kedua, kita akan percaya pada diri sendiri sebagai penentu kehidupan. Yang ketiga, kemampuan menolong makhluk lain. Kenapa? Karena kalau kita menolong makhluk lain, kita akan mendapatkan kebaikan. Keempat, kita akan menjadi orang yang sabar. Kenapa? Pada saat kita mengalami penderitaan, kita akan menjadi lebih tenang dan sabar karena kita akan mengerti bahwa semua yang saya terima pada hari ini merupakan akibat perbuatan saya kemarin. Kemudian kita akan mengendalikan diri dalam melakukan perbuatan baik melalui pikiran, ucapan, dan badan jasmani. Demikianlah adik-adik pembelajaran tentang hukum karma pada hari ini. Ingat, apapun yang kita perbuat, baik atau buruk, yang dilakukan oleh pikiran, ucapan, dan perbuatan badan jasmani yang disertai dengan niat atau cetana akan menimbulkan akibat, bisa baik, bisa buruk. Untuk itu, mari kita sama-sama untuk selalu berhati-hati dan waspada supaya kita menghindari perbuatan buruk dan selalu melakukan kebaikan. Akhir kata dari Cece, Namo Sanya Adi Budaya, Namo Buddhaya.